Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di alam tahap keempat dari seni ilahi ujung beku, pohon ujung beku mengandung banyak perubahan. Ia bisa bertahan dan menyerang, menyegel dan menahan, dan selalu berubah. Bahkan jika kemampuan pemahaman Yunce tinggi, dan juga memiliki benih dewa jahat, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami dalam waktu singkat. Mengapa kamu tertarik pada Frozen and Divine Arts? Dari segi kekuatan, itu pasti tidak ada artinya jika dibandingkan dengan api Phoenix dan pedang berat. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan Anda kehilangan fokus dan membuang konsentrasi serta waktu. Saat Yunce menatap formula mendalam dari Frozen and Divine Arts, Jasmine bertanya dengan agak tiba-tiba. Ini berbeda. Yunce dengan santai berkata, alasan sekte Divine Phoenix adalah sekte terkuat di langit yang mendalam adalah karena api Phoenix. Selain itu, Frozen and Divine Arts dengan level yang sama mampu membekukan bahkan nyala api Phoenix, yang berarti bahwa di dalam benua langit yang mendalam, itu adalah seni mendalam tingkat atas. Itu juga kebenarannya, meskipun kemampuan destruktifnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan api Phoenix, seni mendalam tipe S biasanya berspesialisasi dalam pertahanan dan penyegelan. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh kekuatan Phoenix dan pedang berat. Seringkali, pasti akan ada hari di mana hal itu akan sangat berguna. Yunce menyipitkan matanya dan bergumam, dalam waktu 4 bulan, aku akan pergi ke Divine Phoenix Empire. Jika tidak ada yang salah, kemungkinan besar aku akan terlibat dalam pertempuran dengan orang-orang dari sekte Divine Phoenix. Dan atribut S adalah kutukan api. Aku tidak takut pada api, dan karena sifat dari skillku yang mendalam juga bisa melawannya, peluangku untuk kembali hidup akan meningkat pesat. Sepertinya kamu juga tahu betapa berbahayanya sekte Divine Phoenix. Tidak ada pilihan, Yunce berkata tanpa daya, meskipun aku tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindari ini, aku tidak pernah menyangka orang-orang dari sekte Divine Phoenix akan datang begitu cepat. Jika bukan karena turnamen pemeringkatan 7 negara langit yang mendalam dan Bahtera mendalam primordial, saya bahkan tidak akan memiliki waktu persiapan dan masa tenggang selama beberapa bulan ini. Sekarang, saya hanya dapat melakukan yang terbaik untuk menemukan cara dan sarana untuk meningkatkan peluang saya bertahan hidup. Kemudian, ketika saya tiba di Divine Phoenix Empire, saya akan bertindak sesuai dengan itu. Seseorang di sini. Saat Jasmine selesai berbicara, suara pelan datang dari belakangnya. Kemudian, pintu ke Frozen and Divine Hall terbuka tanpa suara. Dua wanita cantik muda dan murni berdiri di sana, seolah-olah mereka muncul dari dalam gambar. Wajah mungil mereka identik dan tertulis di atasnya adalah harapan dan kegembiraan, dan juga sedikit kegugupan. Peringkat ke-6 dan ke-7 dari 7 peri awan beku adalah saudara kembar ini, Feng Hanyu dan Feng Hansui. Pada saat yang sama, selain Xia Qingyue, mereka juga merupakan yang termuda dari 7 peri. Mustahil untuk mengetahui usia mereka yang sebenarnya, tapi mereka tampak seperti dua gadis muda yang baru berusia 17 atau 18 tahun. 7 peri awan beku sama dingin dan angkuhnya seperti bunga teratai, terutama Chu Yue-chan, yang paling dingin di antara mereka semua. Namun, pasangan kembar ini justru sebaliknya. Setidaknya, ketika Yunce pertama kali melihatnya, dia tidak menganggapnya keren dan anggun, melainkan menganggapnya manis dan cantik. Dibandingkan dengan murid Frozen Cloud lainnya yang selalu mengenakan eksterior sedingin es, bibir mereka yang seperti batu giok selalu terangkat dan alis mereka yang seperti bulan sabit akan menari tanpa disadari. Bahkan mata mereka cerdas dan bijaksana. Daripada mengatakan mereka tampak seperti peri beku, mereka lebih seperti sepasang elf murni dan tak tersentuh yang dibesarkan di salju. Di Frozen Cloud Asgard, tempat di mana setiap sudutnya dingin dan sepi,
kemunculan anomali seperti itu bukan tanpa alasan. Murid-murid Frozen Cloud yang normal tinggal sendirian di paviliun es masing-masing, mencurahkan konsentrasi mereka untuk berlatih. Namun, pasangan kembar ini tetap tinggal bersama dalam satu ruangan. Mereka biasanya berkumpul seperti permen karet, pergi kemanapun bersama, melakukan segalanya bersama, dan karenanya tidak pernah merasa kesepian. Setiap hari, mereka tidak pernah kekurangan siapapun untuk diajak bicara dan lebih ceria dan bahagia dibandingkan murid Frozen Cloud lainnya. Oleh karena itu, sikap dan temperamen mereka berbeda dari murid Frozen Cloud lainnya. Menghadapi Murong Qiansui, Jun Lianqi, Mu Lanyi dan yang lainnya, Yunce masih merasakan semacam tekanan tak terlihat. Meskipun dia memanfaatkannya secara terbuka, ketika ada kesempatan, dia tidak berani melakukan tindakan lebih lanjut terhadap mereka. Namun, saat menghadapi saudara kandung Feng Hanyu dan Feng Hansui, hati Yunce tidak memiliki tekanan sedikit pun. Dia berbalik dan tersenyum nakal pada sepasang gadis mirip peri ini, "Dua kakak perempuanku, aku sudah menunggu beberapa saat. Cepat, masuk." Kakak perempuan. Feng Hanyu berkedip bingung. "Tidak, itu Master Junior." Feng Hansui segera mengoreksi, "Kamu tidak bisa memanggil kami kakak perempuan, kamu harus memanggil kami Master Junior." Guru muda." Wajah Yunce terkejut, "Kalian berdua jelas terlihat lebih muda dariku. Memanggilmu kakak perempuan sudah terasa canggung, bagaimana aku bisa memanggil kalian berdua Master Junior? Meski kami terlihat masih sangat muda, kami sebenarnya lebih tua dari Anda." "Jauh lebih tua darimu." Feng Hanyu cemberut saat dia berbicara. Kebanyakan gadis suka mengecilkan usia mereka, tetapi ketika Feng Hanyu mengatakan bahwa dia lebih tua dari Yunce, dia berbicara dengan gembira dan gembira. "King Yue memanggil kami guru junior, dan kamu, sebagai suaminya, harus memanggil kami dengan cara yang sama seperti dia." Feng Hansui menjelaskan dengan serius. "Tapi, istriku King Yue juga termasuk di antara 7 peri Frozen Cloud bersama kalian berdua dan dia juga pemimpin 7 peri." Yunce berkata perlahan, "Kalau begitu, King Yue sudah memiliki senioritas yang sama dengan kalian berdua. Oleh karena itu, sudah sepatutnya aku memanggil kalian dua kakak perempuan." Apa yang kamu katakan memang masuk akal." Tidak. Bagaimanapun, King Yue masih memanggil kami Master Junior, dan Anda baru saja memasuki sekte tersebut. Anda harus memanggil kami Master Junior." "Oh, baiklah." Yunce mengangguk dengan jujur, "Sebelum aku membuka pintu masuk yang dalam untuk kedua kakak perempuanku, aku harus menyusahkan kakak perempuanku untuk menutup pintu batu itu. Yang terbaik adalah kita tidak terganggu selama proses pembukaan pintu masuk yang dalam." "Baiklah, dan kamu salah memanggil kami. Itu tuan muda. Anda tidak dapat memanggil kami kakak senior." Ya, aku salah menelepon tadi." Kakak perempuan mana yang pergi duluan?" Yunce bertanya dengan mata lebar polos. "Itu Master Junior, Master Junior, Master Junior, Master Junior." Kakak beradik Sue Yue menjadi gila. Ya, jadi, apakah kakak senior Hanyu akan pergi duluan?" Feng Hanyu duduk di depan Yunce dan melepas pakaiannya yang bersalju, memperlihatkan punggung putih gioknya. Matanya terpejam rapat saat bulu matanya menari-nari dengan gugup. Di sampingnya, Feng Hansui mengedipkan mata indahnya terus-menerus saat dia melihat tindakan Yunce dan reaksi adiknya dengan rasa ingin tahu dan gugup. Dia terkadang mengerutkan kening, terkadang cemberut, dan terkadang memiringkan kepalanya, sepertinya dia adalah seekor kucing yang penasaran melihat sesuatu yang baru. Yunce tampak sangat berkonsentrasi, dan dia mulai meraba-raba punggung Feng Hanyu. 20 pintu masuk yang aneh terbuka satu demi satu. Tiba-tiba, Feng Hanyu, yang berusaha sekuat tenaga untuk tetap diam membuat tubuhnya yang bersalju menjadi kaku dan tidak bisa mengendalikan tawanya. Kak, ada apa?"
Feng Hanshui bertanya dengan panik. Sentuhannya membuatnya sangat geli. Tetapi Anda tetap tidak boleh bersuara dan tidak boleh bergerak. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi bencana. Feng Hanshui mengingatkannya dengan cemas. Aku tahu. Feng Hanyu menjulurkan lidahnya dan menjawab tanpa rasa khawatir, tapi sudahlah, 53 pintu masuk mendalamku sudah terbuka. Hanya satu lagi dan semuanya akan terbuka sepenuhnya. Oleh karena itu meskipun aku bertindak seperti ini sekarang, itu tidak masalah lagi. Oh, kalau begitu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Feng Hanshui tampak gugup. Yunce mengerutkan kening sambil menghapus jejak senyum dari wajahnya. Saat dia hendak membuka pintu masuk terakhir Feng Hanyu, tangannya tiba-tiba meninggalkan punggungnya, dan dia perlahan meletakkannya. Ekspresi wajahnya juga berubah muram dan serius. Saat Feng Hanyu dengan gembira menantikan kedatangan vena spiritual Dewa Surgawi, dia tiba-tiba merasakan tangan Yunce meninggalkan punggungnya. Dia tidak pernah melakukan ini ketika dia membuka pintu masuk mendalam dari Murong Qianshui, Jun Lianqi dan kakak perempuan senior lainnya. Dia buru-buru bertanya, tunggu, hanya ada 53 yang terbuka, masih ada pintu masuk Jadepul yang tersisa. Kamu tidak mungkin lupa, kan? Aku tahu, tapi. Yunce mengungkapkan wajah tak berdaya saat dia ragu-ragu selama beberapa waktu sebelum bergumam, Senior Hanyu, pintu masuk Jadepulmu, di sana, sepertinya ada beberapa masalah. Kata-kata Yunce menyebabkan Feng Hanyu dan Feng Hanshui berteriak kaget pada saat bersamaan. Di tengah keterkejutan dan kekhawatirannya, Feng Hanyu hampir berbalik. Dia kemudian mendekap pakaian bersaljunya lebih erat ke dadanya sebelum membalikkan tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah Yunce memanggilnya kakak senior atau nyonya besar saat dia bertanya dengan panik. Apakah itu benar? Apa yang salah dengan pintu masuk Jadepul saya? Apakah ini serius? Jangan bilang kalau itu tidak bisa dibuka. Ya, apa masalahnya? Mengapa ada masalah seperti itu? Apakah ini serius? Feng Hanshui dan Feng Hanyu mengajukan serangkaian pertanyaan, dan tampaknya Feng Hanshui bahkan lebih panik daripada Feng Hanyu. Yunce menghela nafas ringan sebelum akhirnya berkata, kakak senior, jangan terlalu khawatir. Masalah kakak senior Hanyu bukanlah cedera eksternal atau internal. Itu hanya penyembunyian terbalik yang lahir secara alami. Penyembunyian terbalik. Feng Hanyu dan Feng Hanshui bertanya secara bersamaan. Mereka tampak bingung, karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar ungkapan seperti itu. Tidak mengherankan, karena ungkapan ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Yunce. Penyembunyian terbalik adalah salah satu terminologi medis kami. Wajar jika kalian berdua tidak mengetahuinya. Yunce berkata dengan wajah datar. Pintu masuk yang dalam yang disembunyikan secara terbalik sebenarnya sangat umum. Ini mengacu pada pintu masuk dalam yang menyembunyikan dirinya di dalam pembuluh darah yang dalam, dan itu juga tumbuh di lokasi yang berlawanan. Sebenarnya, itu tidak dianggap sebagai cacat pada pintu masuk yang mendalam karena tidak mempengaruhi pelatihan seseorang. Ini bertindak seperti pintu masuk mendalam yang normal dan tidak dapat dibuka dari dalam dengan menggunakan kerja keras. Namun, untuk pintu masuk mendalam yang terbalik untuk dibuka secara eksternal, itu jauh lebih sulit, meskipun metode yang digunakan sama. Terlebih lagi, tidak mungkin dibuka dari belakang. Mendengar Yunce mengatakan ini, kedua saudari itu menghela nafas lega. Yunce berkata bahwa itu akan lebih sulit, tapi tidak mengatakan itu tidak mungkin. Feng Hanshui bertanya dengan hati-hati, jika Anda tidak dapat membuka dari belakang, bagaimana Anda bisa melakukannya? Yunce menunjukkan wajah tidak berdaya. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum menjawab dengan lembut, jika aku mengatakannya, kalian berdua tidak boleh marah, kakak senior, kalian pasti tahu posisi pintu masuk Jadepul, kan?
Letaknya tepat di posisi dada sebelah kanan. Jika pintu masuknya normal, itu akan dibuka dari belakang kanan. Tapi karena disembunyikan secara terbalik, maka hanya bisa dibuka dari bagian belakang, yaitu bagian depan, yang juga merupakan posisi dada kanan kakak senior Hanyu. Ini, aku tahu kakak senior itu pasti tidak akan melakukannya, oleh karena itu, aku tidak bisa berbuat banyak. Tanpa antisipasi apapun, ketika mereka mendengar kata-kata Yunche, saudara perempuan Sue Yue berteriak kaget. Mereka tampak seperti kucing yang ekornya diinjak. Payudara. Feng Hanyu secara naluriah mendekatkan pakaian saljunya ke dadanya saat dia tergagap. Jika kamu membuka pintu masuk jadepulnya, kamu harus meletakkan tanganmu, sama seperti kamu meletakkannya di punggungnya, di dadanya. Feng Hanshui menatap lebar-lebar dan berkata. Yunche mengangguk dengan polos. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak beradik Sue Yue berteriak ketakutan. Ini, kedua gadis muda itu berteriak lebih keras lagi dengan desibel yang cukup tinggi hingga membuat Yunche menyusut tak terkendali saat dia dengan panik menambahkan. Aku tahu kalian berdua adalah kakak perempuan yang semuanya murni dan mulia, dan pastinya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Oleh karena itu, saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tidak akan mengatakan itu untuk mencoba mengambil keuntungan dari kakak, kan? Feng Hanshui memperhatikan Yunche saat dia mengungkapkan kebenaran dengan segera. Kata-kata Feng Hanshui entah bagaimana mengingatkan Feng Hanyu, benar. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Kamu mengintip kami yang sedang mandi kemarin malam. Kamu pasti orang mesum besar yang disebutkan oleh senior Qianshui dan senior Lianqi sebelumnya. Tepi mulut Yunche bergerak-gerak saat dia menjawab dengan kesedihan dan kemarahan. Saya sudah menjelaskan berkali-kali bahwa saya tidak melakukannya dengan sengaja malam itu. King Yue bahkan membelaku hari itu. Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya pada istriku King Yue. Yang paling penting adalah saya tampan, menawan, jujur, dan juga seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan nyonya besar Asgardmu melanggar peraturan 1000 tahunmu dan menerimaku sebagai murid Frozen Cloud Asgard. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi orang cabul besar yang kamu sebutkan? Ekspresi dan ucapan Yunche yang sedih dan marah menyebabkan kedua saudara perempuan itu terkejut. Dari apa yang dia katakan, mereka merasa seolah-olah telah berbuat salah padanya. Feng Hanyu mencengkeram pakaian bersalju itu erat-erat di dadanya, dan berkata dengan lembut, kamu benar-benar tidak berbohong untuk memanfaatkan kami. Yunche tampak serius dan menjawab dengan tegas, jika Anda tidak percaya bahwa pintu masuk jadepul disembunyikan secara terbalik, Anda selalu bisa keluar untuk meminta nasihat dari petugas medis yang berpengalaman. Apapun yang mereka katakan pasti sama dengan kataku. Tetapi, kami bersaudara belum pernah meninggalkan Frozen Cloud Asgard sebelumnya, dan kami tidak mengetahui pengalaman apapun sebagai tenaga medis. Feng Hanyu menjawab dengan lemah. Kamu belum pernah meninggalkan Frozen Cloud Asgard sebelumnya. Mendengar itu, Yunche memperlihatkan wajah terkejut. Mereka semua berperingkat tinggi, dari 7 peri Frozen Cloud yang sangat terkenal, namun mereka belum pernah meninggalkan Frozen Cloud Asgard sebelumnya. Itu benar, karena Nyonya Asgard mengatakan bahwa kita akan dengan mudah menimbulkan masalah dan bahkan mempengaruhi reputasi Frozen Cloud Asgard jika kita keluar. Suara Feng Hanshui berubah sedih. Kakak dan aku selalu mendengarkan Nyonya Asgard dengan patuh dan selalu berhubungan baik dengan saudari dan murid lainnya. Namun, saudari-saudari yang lain boleh keluar, hanya saja kami dilarang melakukannya, Nyonya sangat bias. Yunche bisa memahami sepenuhnya mengapa Gong Yuxian tidak mengizinkan sepasang saudara kandung ini pergi ke dunia luar.
Alasannya sederhana, para wanita dari Frozen Cloud Asgard selalu mengeluarkan arogansi dingin dan tampak begitu jauh, terutama tatapan dingin mereka yang hampir bisa membekukan hati seseorang. Namun meskipun Feng Hanyu dan Fen Hansui juga berlatih seni awan beku yang sama, kepribadian dan temperamen mereka sama sekali tidak berhubungan dengan kebanggaan sedingin es. Selain itu, mereka adalah bagian dari 7 peri awan beku. Jika mereka berinteraksi dengan orang-orang dari dunia luar dan mengungkapkan kepribadian mereka yang sebenarnya, itu pasti akan mengubah kesan orang terhadap Frozen Cloud Asgard. Sebenarnya, Nyonya Asgard menolak membiarkan kalian berdua keluar bukan karena bias. Sebaliknya, itu untuk menunjukkan cinta dan perhatiannya kepada Anda. Yunche menjawab dengan sangat serius. Di dunia luar, ada banyak bahaya yang tidak dapat kalian bayangkan. Ada banyak orang mesum besar yang kalian sebutkan. Di dalam Frozen Cloud Asgard, kalian berdua kakak perempuan tidak hanya yang tercantik, tapi juga yang paling dicintai. Lihatlah aku, meski aku baru mengenal kalian berdua selama 3 hari, setiap kali aku melihat kalian berdua, hatiku akan langsung terasa bahagia. Nyonya Asgard pasti sangat menyukai kalian berdua, dan karena itu mengkhawatirkan keselamatan kalian, dia merasa tidak aman membiarkan kalian berdua meninggalkan Frozen Cloud Asgard. Menyukai pujian adalah fitrah manusia, khususnya wanita, itu adalah fitrahnya yang paling mendasar. Beberapa kata Yunche membuat kedua saudara perempuan itu melewati awan 9 saat mereka menjawab dengan gembira, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Yunche mengangguk dengan serius sebelum melanjutkan, jika aku benar-benar orang mesum yang kamu bicarakan, kakak senior Qiansui, kakak senior Lianqi, kakak senior Lanyi, kakak senior Yueli, aku pasti sudah memanfaatkan mereka semua. Namun, mereka semua berhasil membuka semua pintu masuk yang dalam. Kalian berdua sangat menyenangkan sehingga saya tidak mungkin berpikir untuk melakukan intimidasi. Jika kamu benar-benar masih tidak percaya padaku, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Yunche berbicara, dia dengan cepat mengungkapkan ekspresi terluka. Tidak, kami tidak sepenuhnya mencurigaimu, tapi, apa yang harus kami lakukan? Hanya ada pintu masuk Jadepul yang tersisa, semua kakak perempuan senior lainnya telah sepenuhnya membuka pintu masuk mereka yang dalam dan mendapatkan vena spiritual Dewa Surgawi, tapi aku. Feng Hansui menggigit bibirnya dan bertanya dengan ragu-ragu, Yunche, adikku telah membuka 53 dari 54 pintu masuk yang mendalam, dan hanya kehilangan pintu masuk Jadepul. Jika kita melewatkannya, seharusnya tidak ada perbedaan besar, kan? Tatapan Yunche jelas saat dia menggelengkan kepalanya dengan serius, jika membandingkan antara 52 pintu masuk mendalam yang terbuka dan 53 pintu masuk mendalam yang terbuka, perbedaannya akan sangat kecil. Namun, perbedaan antara 53 pintu masuk mendalam yang terbuka dan 54 pintu masuk mendalam yang terbuka akan seperti langit dan bumi. Karena ketika ke-54 pintu masuk mendalam dibuka, seseorang mencapai vena spiritual Dewa Surgawi. Jika ada yang hilang, itu bukan lagi vena spiritual Dewa Surgawi. Alasan vena spiritual Dewa Surgawi disebut vena spiritual Dewa Surgawi adalah karena ketika semua pintu masuk yang dalam dibuka, aliran, pengumpulan, dan pelepasan energi yang dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi di mana dunia tampaknya berjalan berdasarkan hukum yang berbeda. Hal ini memungkinkan pembuluh darah yang dalam untuk naik dari tahap menjadi manusia ke tingkat yang benar-benar baru. Satu pintu masuk yang mendalam, ketika membandingkan perbedaannya, akan menjadi logika yang sama seperti ketika berbicara tentang alam yang mendalam. Alam mendalam langit tingkat ke-9 dan ke-10 tidak jauh berbeda, tetapi alam mendalam langit tingkat ke-10 dan alam mendalam kaisar tingkat pertama akan seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Kakak senior Hanyu telah membuka 53 pintu masuk yang dalam,
dan kekuatan pembuluh darahnya yang dalam hampir meningkat 2 kali lipat. Namun, dibandingkan dengan kakak perempuan senior lainnya yang telah memperoleh vena spiritual Dewa Surgawi, kecepatan pengembangan kekuatan besar, kecepatan penyaluran, dan kecepatan pengumpulan energi besar hanya sekitar 50%. 50%. Kata-kata Yun Ce menyebabkan kedua saudara perempuan itu ketakutan sesaat, terutama ketika dia menyebut Murong Qiansui dan yang lainnya yang juga bersama mereka di antara 7 peri Frozen Cloud. Mendengar daftar kerugian besar antara dia dan yang lain, Feng Hanyu hampir menangis di tempat, sebagai sesama murid, dan bersama-sama di antara 7 peri awan beku, mereka awalnya memiliki potensi yang sama dan tumbuh bersama. Tapi sekarang, karena satu pintu masuk Jadepul, dia mendapat kerugian yang sangat besar. Bagaimana hatinya yang murni dan kompetitif bisa menerima ini? Suexue, apa yang harus aku lakukan? Kalau begini, aku akan tertinggal dari kakak-kakak senior kita dan jaraknya akan terus bertambah. Feng Hanyu bertanya tanpa daya. Jangan khawatir, tunggu sampai aku memiliki vena spiritual Dewa Surgawi. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Dengan cara ini, jika kita bekerja sama, kita akan mencegah kakak-kakak senior kita menjauhi kita. Hati Feng Hansui dengan sedih menghiburnya. Kata-kata penyemangatnya yang murni tidak menghiburnya sama sekali, dan malah menyebabkan Feng Hanyu tiba-tiba merasa semakin tidak berdaya, karena tidak hanya kakak perempuannya, bahkan adik perempuannya juga akan mencapai vena spiritual Dewa Surgawi. Kakak perempuannya tidak hanya akan memperlebar jarak dengannya, adik perempuannya juga akan. Tidak, saya tidak bisa membiarkan mereka memperlebar jarak dari saya. Tinggal satu langkah lagi, dan aku akan bisa melakukan hal yang sama seperti kakak perempuan senior, ini tidak bisa terjadi. Feng Hanyu menoleh dan menatap Yun Ce, bertanya dengan sedih, Yun Ce, apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk membuka pintu masuk Jadepul? Yun Ce menjawab dengan perasaan bersalah, jika ada, aku akan menggunakan seluruh kemampuanku untuk melakukannya dan mempertaruhkan segalanya untuk melakukannya demi senior Hanyu. Namun, posisi pintu masuk Jadepul terlalu unik. Benar-benar tidak ada jalan lain. Feng Hanyu tidak berkata apa-apa lagi, giginya yang seperti mutiara menggigit bibirnya, perlahan menggigit semakin keras. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengambil keputusan tersulit dalam hidupnya. Dia menjawab dengan wajah penuh keluhan, jika saya mengizinkan Anda membantu saya membuka pintu masuk Jadepul saya, bisakah itu dilakukan dengan pakaian? Kamu benar-benar ingin. Feng Hanyu menyembunyikan wajahnya di dalam pakaian bersalju dan dengan lemah lembut menggerutu, sedikit lagi dan aku akan bisa mencapai vena spiritual Dewa Surgawi, jika aku tidak membuka pintu masuk Jadepul, aku mungkin bahkan tidak bisa tinggal di dalam peri beku bersama Suexue setelah beberapa waktu, terlebih lagi, lebih jauh lagi, dia telah melihatnya sepanjang hari itu, juga, dibandingkan dengan vena spiritual Dewa Surgawi, semua ini tidak penting. Ini, Yun Ce dengan hati-hati memilih kata-katanya, kakak senior Hanyu, apakah kamu yakin menginginkan ini? Hanya saja, jika dilakukan dengan mengenakan pakaian, maka risikonya sangat besar. Selain itu, ada kemungkinan seluruh pintu masuk Jadepul runtuh dan hancur. Kalau begitu, tutup matamu. Saya tidak dapat melihat jika saya menutup mata, bagaimana jika terjadi kesalahan? Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Feng Hanyu, yang selalu menghadap Yun Ce dengan punggungnya, tiba-tiba berbalik. Meski pakaiannya yang seputih salju masih menempel di dadanya, lekuk bahunya yang seputih salju yang menawan masih tetap indah tak tertandingi. Mata indahnya menatap Yun Ce dengan tatapan tajam. Resolusi yang sangat jelas ada dalam ekspresi menantang kematiannya. Jika kita membuka pintu masuk Jadepul seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? 3 menit.
Sampai jumpa, setelah kamu membantuku membuka pintu masuk Jadepol, kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang masalah hari ini. Anda tidak boleh memberi tahu siapapun. Bahkan King Yue pun tidak. Kamu tidak bisa memberi tahu siapapun. Yunce mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi. Tentu saja, masalah ini menyangkut reputasi kakak senior. Aku tidak pernah menyebutkan hal ini kepada siapapun. Omong kosong, jika orang setingkat Gong Yuxian mengetahui masalah ini, kebohongannya pasti akan terungkap. Kalau begitu, lalu kamu, lanjutkan. Tangan mungil Feng Hanyu yang memegangi pakaian bersaljunya bergetar beberapa saat sebelum akhirnya dia menutup matanya dan melepaskan cengkeramannya. Dalam sekejap, pakaiannya yang bersalju jatuh ke tanah dan sepetak putih yang menarik perhatian muncul dengan lembut, seperti sepasang kuncup bunga lembut yang akan mekar. Mereka bergetar di kulitnya yang lembut dan bersalju, menyebabkan pandangan Yunce berputar dan terpesona. Ahahaha, Feng Hansui menutup mulutnya karena terkejut, dia tidak pernah menyangka Feng Hanyu begitu berani dan sebenarnya.